Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Februari 2023. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa surplus terjadi selama 34 bulan berturut-turut. Surplus kali ini tercatat lebih tinggi dari bulan sebelumnya di angka 5,48 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus Februari ini menjadi surplus yang tertinggi sejak Oktober 2022 yang berada di 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Muhammad Habibullah menyebut, surplus ini ditopang oleh surplus neraca komoditas non-migas. Neraca dagang non-migas alami surplus 6,7 miliar dolar Amerika Serikat, didorong bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Sementara itu, kelompok migas justru defisit 1,22 miliar dolar Amerika Serikat, didorong oleh minyak mentah dan hasil minyak. Ekspor dan impor bulan Februari sama-sama mengalami penurunan, namun penurunan impor lebih dalam, yakni hampir 14% secara bulanan, sementara ekspor hanya turun 4%. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak waspada setelah terjadi kebangkrutan beberapa bank di Amerika Serikat dalam waktu singkat. Menurut Jokowi, seluruh negara kini tengah menyiapkan antisipasi atas risiko yang dimungkinkan muncul. Untuk Indonesia, Jokowi mengingatkan semua pihak agar berhati-hati. SVB bangkrut hanya 48 jam setelah berencana mengumpulkan dana 2,25 miliar rupiah. Nasib sama dialami oleh Signature Bank dan Silvergate Bank. Keduanya diketahui merupakan bank utama untuk industri kripto di Amerika Serikat. Kedua bank tersebut bangkrut setelah terjadi ketidakstabilan di pasar stablecoin. Mulai dari keruntuhan antara USD Mei lalu, regulator telah memperhatikan stablecoin dalam beberapa minggu terakhir. Tak habis pikir, ada lembaga yang berani akali perintah Jokowi dalam pembelian produk lokal dalam anggaran belanja lembaganya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, praktik ini terjadi di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Luhut menyarankan agar Jokowi memberikan disinsentif pada institusi pemerintah yang mangkir dari arahan Presiden untuk mengutamakan belanja produk lokal. Presiden Joko Widodo pun kesal terhadap oknum pegawai negeri sipil pusat maupun daerah yang masih saja mencari celah. Jokowi pun menyebutkan masih tingginya belanja impor padahal menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah. Jokowi mengungkapkan penggunaan barang dalam negeri, tunjangan kinerja, dan sanksi akan dirumuskan oleh Menko Marves. Orang bijak bayar pajak. Demikian slogan Dirjen Pajak dulu untuk mengajak warga untuk memenuhi kewajibannya. Hingga 13 Maret 2023, pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak sudah mencapai 7,1 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pelaporan SPT ini lebih tinggi jika dibandingkan pelaporan SPT tahun lalu di tanggal yang sama atau 15,41% lebih tinggi. Lebih rinci, angka 7,1 juta tadi terdiri dari 6,93 juta SPT merupakan wajib pajak orang pribadi. Capaian ini juga meningkat 15,34% secara tahunan. Kemudian sisanya 217.126 adalah wajib pajak badan, yang jumlah pelaporan ini pun naik 17,95% dibandingkan tahun lalu. Setiap wajib pajak pribadi harus melaporkan SPT pajak paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023. Sementara, batas akhir pelaporan untuk wajib pajak badan pada 30 April 2023. Meta, induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp, mengumumkan perencana efisiensi perusahaan ke depannya. Salah satunya adalah memangkas tenaga kerja yang mencapai 10.000 karyawan. CEO Meta, Mark Zuckerberg menyatakan, dalam beberapa bulan ke depan tiap perusahaan akan mengumumkan rencana restrukturisasi yang fokus pada perataan karyawan. Tak hanya itu, Meta juga membatalkan proyek dengan prioritas rendah serta mengurangi perekrutan karyawan. Zuckerberg berharap dapat mengumumkan restrukturisasi dan PHK di grup teknologi pada akhir April dan kemudian grup bisnis pada akhir Mei. Perusahaan berjanji akan mendukung karyawan terdampak PHK dengan cara yang sama seperti sebelumnya,
dan memperlakukan semua orang dengan rasa terima kasih yang pantas mereka terima. Setelah restrukturisasi, perusahaan berencana untuk mencabut pembekuan perekrutan dan transfer di setiap grup.